Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 24 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 24 Februari 2025. Oke, dia merasa kamu saat ini tuh sedang have fun, ya, sedang berkumpul dengan teman-teman, senang-senang, bahagia, menjalani hidupmu yang melajang saat ini atau single saat ini ya. Jadi dia ngerasa saat ini kamu have fun aja, bahagia-bahagia aja, bahkan mungkin melakukan melakukan pesta pora, ya, pokoknya senang-senang lah ya. Mungkin ada yang liburan atau ke pantai seperti itu ya. Jadi dia rasa saat ini kamu lagi have fun, lagi bahagia. Terus juga aku lihat hari ini nampaknya dia merindukan kamu. Dia masih sering lihat-lihat foto-foto kamu, bernostalgia ya, kemudian mengenang apa yang pernah terjadi. Bahkan dari melihat foto-fotomu, dia menghayalkan atau menciptakan kenangan-kenangan baru di pikiran dia. Dia jadi ngebuat sendiri gitu, berfantasi tentang kamu. Kemudian dia lihat kamu sekarang itu sedang berkelimpahan secara finansial ya. Banyak hal-hal yang selama ini kamu targetkan atau kamu kerjakan itu terwujud, terjadi gitu ya. Dia merasa keadaan finansialmu baik, bagus ya, tidak kesulitan, fine-fine aja, berkelimpahan, dan dia ngelihat kamu bahagia, merasakan keberkahan yang banyak seperti itu. Dan ya, dia lihat kamu benar-benar yang harus ngerasa bersyukur sih gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Key on the ring. Jadi dia ini orang yang punya pilihan lain ya. Orang yang memiliki banyak pilihan. Bahkan orang ini mungkin juga pernah melakukan one night stand dengan seseorang. Entah ini dengan kamu, dengan pilihan dia yang lain ya. Atau bisa jadi juga mungkin dia menjalani hubungan itu mau dengan kamu atau dengan yang lain hanya untuk memanfaatkan dalam hal seksualitas itu ya. Melakukan one night stand itu. Kemudian dia ini orang yang belum siap untuk memiliki hubungan yang berkomitmen atau intim atau hubungan yang konvensional ya. Jadi masih suka bebas ya, kesana sini kilar-kilir, menjalin hubungan dengan si A, si B, si C seperti itu ya. Jadi belum berani untuk berkomitmen atau memiliki hubungan yang serius. Kemudian aku melihat di sini dia ternyata masih memiliki ketertarikan sama kamu, bahkan dia masih merasa kamu itu sosok yang sangat menggoda ya, sosok yang sangat menggoda dia. Dan aku lihat di sini memang ada keinginan dari dia untuk menjalin hubungan kembali dengan kamu ya, untuk bisa berkencan kembali dengan kamu seperti itu. Perasaan dia terhadap kamu, aku lihat ada fase baru yang ingin dia mulai kembali ya. Aku lihat di sini nampaknya memang sempat hubungan kalian itu redup, hubungan kalian itu berakhir. Nah, di sini dia nampaknya ingin memulai kembali hubungan kalian, mengulang awalan baru dengan kamu, memperbaharui hubungan, membuat hubungan bertumbuh ya, dengan
pikiran dengan dengan ide-ide atau pikiran-pikiran yang sudah berubah gitu ya. Jadi dia ingin memulai hubungan baru tapi tidak dengan cara yang sama atau tidak lagi menggunakan pola yang sama seperti dulu ya. Nuansanya nih pengen dia buat berbeda dengan yang kemarin gitu. King of Pentacles, kamu ini berdealing dengan sosok yang sudah menjadi ayah ya. Mungkin dia single parent atau father single father single father bisa jadi ya. Single parent bisa jadi juga, nggak harus ayah, bisa jadi ibu ya. Atau kamu yang single parent saat ini. Tapi antara kamu dengan dia sebenarnya hubungannya masih di tahap pertemanan. Ya, mungkin teman tapi mesra atau masih PDKT-an kayak gitu ya. Jadi belum seintim itu banget gitu. Jadi hubungan kamu dengan dia masih sebatas teman dan kamu berdealing dengan sosok ayah, atau kalau dia bukan sosok ayah ya, bisa jadi juga mungkin dia masih punya pasangan sah, bisa jadi. Yang pasti di sini dia adalah sosok pemberi nafkah ya. Kalau dia bukan sosok orang tua bagi anaknya, berarti dia ini sosok pemberi nafkah bagi keluarganya, untuk ibunya, adik-adiknya, seperti itu ya. Dia ini orang yang sukses, baik hati, bisa dipercaya dan protektif. Dia akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluarganya, dan selalu menunjukkan cintanya itu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata ya. Jadi bukan orang yang hanya omong kosong, tapi dia ini orang yang kalau ingin menunjukkan rasa cinta itu dengan effort, dengan tindakan. Tapi kalau misalkan dia selama ini tidak pernah effort sama kamu ya, tidak pernah melakukan tindakan apapun, nah itu perlu dipertanyakan ya. Mungkin kamu sudah mengenal orang ini ya, dan kamu pun mengenal orang ini bahwa dia itu sangat menganggap komitmen dalam suatu hubungan itu sangat serius, sehingga mungkin perlu mengenali jauh lebih dalam tentang siapa sih orang yang dekat dengan dia ini gitu ya, termasuk kamu. Jadi dia itu orang yang bukan gegabah ucuk-ucuk kenalan langsung ngajak pacaran, langsung ngajak nikah, enggak gitu. Dia orangnya sangat bisa dibilang kayak selektif banget. Jadi di masa-masa kenalan itu bener-bener dia harus nilai dulu secara menyeluruh, secara mendalam, kamu ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, cocok nggak sama dia ya, bibit bebek bobotnya seperti apa gitu. Jadi karena dia ini sangat menganggap komitmen itu benar-benar serius, jangan dibuat main-main. Makanya pengen cari pasangan tuh yang benar-benar yang tepat, yang serius, yang tepat dan klik di hati gitulah ya. Jadi makanya mungkin hubungan kamu dengan dia ini tuh masih di tahap pertemanan, dan mungkin ada juga sebagian dari kalian yang pertemanan dengan dia ini udah berlangsung begitu lama. Nggak juga mengutarakan perasaan gitu ya dianya. Dan sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh solid-solid aja sih, stabil-stabil aja. Cuman aku lihat di sini kalau aku lihat tuh memang fokus dia atau prinsip dia atau keinginan dia itu pengennya baik secara emosional maupun finansial itu stabil. Ya, jadi dia merasa atau dia berpikir bahwa atau dia berprinsip bahwa kalau misalkan emosional maupun finansial dia stabil, maka hidup dia akan terasa nyaman. Ya, bahkan dia akan berani gitu ya untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen dengan pasangannya. Karena menurut dia itu penting menjalin hubungan ketika finansial dan emosional itu sudah stabil. Dan itu akan memberikan rasa kenyamanan bagi kalian berdua gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kenapa kemarin dia tidak effort sama kamu, mungkin salah satunya ini karena dia masih memiliki tanggungan atau tanggung jawab menjadi pemberi nafkah bagi keluarganya gitu ya. Terus juga mungkin finansialnya ya
cuman cukup untuk keluarganya kayak gitu loh ya, belum berlebih gitu, bisa jadi ya. Hubungan kamu selama ini sama dia ya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, stabil-stabil aja. Cuman apa ya, kurang ada quality time aja di antara kamu dengan dia, kurang bisa meluangkan waktu ya satu sama lain untuk menikmati momen bersama aja gitu loh ya, sehingga apa ya, kurang ada effort aku lihat di sini ya, seperti itu. Karena King of Pentacles ini itu menandakan sosok pria atau energi maskulin yang orangnya sebenarnya membumi, orangnya sederhana, orangnya ya nggak nggak apa ya, nggak nyombong, orangnya rendah hati ya, dan dia orang yang dewasa, orang yang sabar, bisa dipercaya, stabil ya. Orangnya juga patuh sama keluarga, pekerja keras ya. Dan prinsip dia adalah dia akan sangat bekerja keras untuk memberikan pasangan dan anak-anaknya kualitas hidup yang layak. Makanya di sini, kalau misalkan saat ini dia punya anak, punya keluarga, dia benar-benar fokus di situ. Gimana caranya agar anak-anak dia dan pasangannya itu atau keluarganya itu punya kehidupan yang layak. Termasuk kalau misalkan dia belum punya istri atau suami sah gitu ya, ya dia pengen ketika dia nanti menikah dengan pasangannya, ya kalau misalkan itulah kamu ya, dia pengen bersama kamu itu punya kehidupan yang layak, jadi tidak kekurangan secara finansial gitu. Ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini itu memang memiliki hasrat yang kuat untuk memiliki atau untuk bisa jatuh cinta ya. Bisa jadi salah satu pihak atau memang kedua belah pihak memang saling memiliki hasrat untuk jatuh cinta ya. Bahkan sampai pada di titik dimana kalian ini punya ambisi dan apa ya, tujuan lain itu seperti ditinggalkan. Kalian seharusnya punya tujuan A, B, C, D, tapi mungkin karena pengen banget mendapatkan dia, kamu mengabaikan kebutuhan kamu atau kepentinganmu yang lain. Seperti itu contohnya ya. Atau bisa jadi kalau kamu nggak merasa seperti itu berarti dia. Jadi situasikan saja. Jadi kalau aku lihat ini hubungan kalian itu terlalu terbucin-bucin, terlalu ambisius, terlalu optimis, terlalu antusias kepada hubungan kalian yang romance ini, hubungan romansa kalian ini ya. Tapi ternyata dalam prosesnya hubungan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Hubungannya mungkin banyak lika-likunya. Pokoknya benar-benar melatih kesabaran banget deh gitu ya. Jadi hubunganmu bersama dia ini benar-benar melatih kesabaran banget. Nah, jadi sebenarnya The Chariot ini memberikan pelajaran ya, hubungan yang memberikan pelajaran kepada kamu bahwa boleh memiliki hasrat kuat untuk jatuh cinta, tapi ingat ya, apapun yang kita lakukan hasilnya itu hanya Tuhan ya, hanya Tuhan yang bisa memberi gitu. Jadi kita bisa usaha tapi untuk hasil biarkanlah Tuhan yang memberi gitu loh ya. Jadi kamu itu diajarkan untuk lebih sabar. Itu penting dalam menemukan cinta gitu ya, dalam menemukan pasangan seperti itu. Gangguan di hubungan kalian itu karena memang kalian sering merasa sulit untuk menjalani hubungan ini karena kalian ini selalu terseret ke dalam perselisihan yang tidak penting sebenarnya. Hal-hal yang sepele doang gitu ya. Misalkan masalah tentang apa? Tentang kesibukan masing-masing gitu ya, masalah tentang kurang adanya perhatian, kurang merespon atau apalah, pokoknya di sini sebenarnya ya kalian itu sering bertengkar cuman gara-gara hal-hal sepele, hal-hal yang tidak terlalu penting seperti itu, tapi mungkin sering bertengkar cuman gara-gara hal sepele. Nah itu yang mungkin akhirnya membuat kamu dengan dia itu kayak capek gitu menjalani hubungan ini.
Ditambah juga mungkin ada isu-isu atau gosip-gosip yang didengar satu sama lain dari orang lain seperti itu ya. Hmm, Terus itu aku lihat walaupun kalian sering apa itu namanya berselisih cuman gara-gara hal sepele, tapi karena mungkin hampir setiap hari, terus itu selalu diungkit-ungkit ya kan, ada aja yang dipermasalahkan sehingga yang tadinya hanya perselisihan kecil atau masalah kecil berubah menjadi pertengkaran yang besar. Nah, kalau sudah seperti ini, aku lihat nanti salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak sama-sama memiliki sikap yang berubah, saling menarik diri ya, ingin apa ya, ingin berpisah dulu atau gimana gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini nampaknya untuk baikan lagi itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi makanya aku lihat selama ini kamu itu benar-benar sabar banget ya ngadapin dia, sabar banget memahami sikap dan perilakunya dia seperti itu. Sedangkan orang ini tuh orang yang sangat memiliki minat yang berhubungan dengan intelektual ya. Jadi dia ini mungkin orang yang cerdas, orang yang kalau punya ambisi ya, itu tuh bener-bener yang akan dia jor-joran banget, akan dia perjuangkan gitu. Kalau dia pengen punya ini itu ya, pengen minat terhadap sesuatu, dia ini bener-bener yang berambisi banget seperti itu. Nah, makanya sering energi dia ini pengennya cepet-cepet selesai, cepet-cepet dapet, sehingga timbullah rasa gelisah, ya, rasa gelisah yang akhirnya membatasi diri dari kamu. Jadi kalau dia udah punya target, pengennya di tahun 2025 nih dia sukses. Nah di 2025 ini mungkin dia masih benar-benar nol gitu ya finansialnya. Jadi makanya fokus dia itu ya hanya di gimana caranya menghasilkan cuan itu gimana gitu ya. Sampai-sampai apa ya, pengennya cepet-cepet gitu dan akhirnya gelisah sendiri, bingung sendiri, akhirnya ya udah membatasi diri dengan kamu. Karena ada rasa kecemasan itu gitu. Makanya di sini kamu mungkin selama ini sering diabaikan, sering tidak diperhatikan seperti itu. Karena dia itu orangnya gitu, kalau udah punya minat tentang sesuatu tuh, waduh dia akan apa ya, jor-joran gitu deh, nggak kenal waktu seperti itu. Kemudian aku lihat memang di antara kamu dengan dia selama ini tuh ada kesalahpahaman dan miskomunikasi di hubungan ya. Mungkin kurang ada komunikasi yang apa ya, intim, yang intens seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini apa sih, kalau ngomong tuh ya salah tafsir gitu ya. Kamu ngomong apa niatnya A, dia mendengarnya apa, jadinya B gitu ya. Jadinya dia menafsirkannya B, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat bisa jadi kamu ini sama dia kayak salah tafsir, salah penafsiran dari kata-kata yang pernah terucap gitu, ada beda tafsir gitu ya, sehingga sering salah paham atau miskomunikasi di antara kalian. Terus itu juga ada salah satu pihak di sini yang orangnya tuh impulsif ya, jadi suka bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri gitu ya, tanpa memikirkan orang lain, tanpa pikir panjang. Kalau dia pengen A ya langsung dia jalani A, pengen B langsung jalani B, jadi nggak memperdulikan yang lain. Sedangkan di salah satu sisinya ada seseorang yang pengennya itu buru-buru atau memaksakan kehendak gitu ya. Jadi misalkan kamulah yang memaksakan kehendak kamu pengennya hubungan ini segera ada kejelasan atau komitmen atau dia nikahin kamu gitu deh misalnya ya. Sedangkan di sini dia itu orang yang masih impulsif, masih ingin mengejar kesuksesan, masih ingin mengejar karir, keuangan yang stabil seperti itu. Sehingga ya udah ada salah paham, ada miskomunikasi di antara kalian, bertengkar lagi seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, dia itu ternyata menganggap kamu tuh orang yang sangat dermawan, orang yang selalu membantu dia,
orang yang selalu memberi banyak hal untuk dia. Terus itu orang yang selalu mendukung, bersikap baik sama dia, ya. Tapi sedangkan di sini mungkin dia tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau aku lihat di sini kamu yang lebih banyak memberi. Entah itu memberi uang, memberi waktu, memberikan effort ya dengan sabar, memberikan ini itu apa yang dia butuhkan, keinginan dia seperti itu ya. Jadi hanya sebelah pihak di sini yang effort, yang banyak actionnya, yang sebelah pihak mah nerima aja seperti itu. Padahal kalau ada Six of Pentacles, hubungan ini kamu dengan dia sama-sama mau berbelas kasih dan saling memberi satu sama lain, maka hubungan ini bisa kuat, hubungan ini bisa berjalan seiring waktu gitu ya. Punya hubungan yang makmur, penuh dengan keoptimisan seperti itu. Tapi di sini aku lihat hanya kamu yang sering memberi terhadap dia. Dan ya dia sadari itu, kamu yang sering memberi dan kamu orang yang sangat baik hati banget sama dia gitu, mau memberi ini itu sama dia. Nah, jadi karena mungkin hanya sebelah pihak doang yang effort, ya udah ngerasa kayak lu kok aku terus gitu ya yang effort, dianya kok nggak effort gitu ya. Sebenarnya dia mau serius nggak sih sama aku, apalagi ditambah hubungan kamu dengan dia kan ada ketidakjelasan, hanya sebatas teman doang gitu kan. Jadi seolah-olah kayak dia hanya menikmati atau memanfaatkan kebaikan hatimu doang, mendapatkan keuntungan dari kamu doang, seperti itu. Kemudian Four of Pentacles berarti kamu atau si dia ini punya sikap yang terlalu posesif, orangnya cemburuan, suka mengendalikan, terus juga aku lihat apa ya, mungkin ini juga ya, mungkin inilah yang akhirnya membuat hubungan kalian hancur, rusak gitu, karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, terus dia suka mengendalikan. Semakin dijalani, aku lihat hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini semakin merasa tercekik ya. Jadi kamu selama bertahan dengan dia bertahun-tahun atau setelah sekian lama gitu ya, kamu tetap bertahan sama dia, kamu semakin hari semakin merasa tercekik menjalani hubungan dengan dia, capek gitu ya, kayak pengen mengungkapkan isi hati tapi nggak bisa gitu, pengen teriak tapi tetap aja nggak puas gitu ya, aku lihat di sini. Sehingga aku lihat mungkin salah satu di antara kalian masih ada yang menyimpan dendam kepada pasangannya gitu ya, entah ini kamu yang masih menyimpan dendam atau dia yang menyimpan dendam. Kenapa dendam? Karena ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu tentang masalah yang mendasari hubungan kalian itu. Nah, bisa jadi mungkin masalahnya itu udah complicated atau masalahnya itu sudah mengakar gitu ya. Jadi sampai dendam banget dan mungkin sudah mengakar, selalu masalah itu lagi tapi nggak diselesaikan sampai sekarang sehingga ada rasa dendam seperti itu. Nah, Four of Pentacles, siapapun yang saat ini merasa dendam ya, entah ini kamu atau dia, saat ini orang yang saat ini merasa dendam itu sedang memikirkan untuk memutuskan apakah harus memaafkan pasangannya dan melanjutkan hubungan ini ya, karena disadari ya bahwa hubungan ini ternyata menyakitkan dijalani gitu ya. Tapi aku lihat di sini si dia ini masih sering terkoneksi, masih sering rindu ya kan sama kamu, jadi kayak belum ridho, belum ikhlas untuk benar-benar lepas dari kamu seperti itu. Makanya saat ini sedang mempertimbangkan nih, mau memaafkan kamu atau enggak, atau kamu mau memaafkan dia dan melanjutkan hubungan ini atau enggak gitu.
Dan inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini, ya ada conversation, dia ingin menelpon kamu dan ingin mendengar suaramu. Dia udah kangen banget sama kamu, rindu banget, udah lama ya nggak dengar suara kamu, nggak dengar apa obrolan kalian, ya nggak udah lama nggak dengar jokes-jokesnya kalian seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin menelpon kamu dan ingin mendengar suaramu. Dan aku lihat di sini ada rasa penyesalan, ada rasa marah terhadap dirinya, ada rasa kecewa pada dirinya sendiri karena selama ini dia nggak jujur sama kamu, dia selalu berbohong dengan kamu dan dia menyadari ya ternyata kebohongan ini justru malah menghancurkan hubungan kalian, justru malah mencabik-cabik hatimu, mencabik-cabik hubungan kalian dan akhirnya dia sendiri yang rugi, dia sendiri yang kehilangan kamu, dia sendiri yang menghancurkan hubungan ini. Dan kemudian dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian, memperbaiki hubungan di antara kalian yang sering salah paham atau ada masalah yang belum terselesaikan itu ya, ingin dijelaskan, ingin diterangkan, ingin diperbaiki lah ya, kayak gitu. Intinya di sini dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Bahkan di sini dia ingin memulai awalan baru, ya tapi saat ini dia sedang berusaha untuk yang pertama, kalau misalkan dia orangnya ego banget ya, atau ya orangnya tuh orangnya keras gitu ya, mungkin saat ini dia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya atau melawan egonya untuk bertemu dengan kamu, untuk melangkah maju kepada kamu, untuk berani mengajak kamu memulai awalan baru lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan ada hal lain yang mungkin masih menghambat, nah saat ini dia sedang berusaha untuk menyelesaikan hal lain itu yang menjadi penghambat dia untuk datang ke kamu. Misalkan karir, keuangan, ya masalah keluarga itu ya, dia selesaikan dulu. Ya dia berusaha untuk selesaikan itu dulu, baru nanti dia akan melangkah maju ke arah kamu. Apapun yang menjadi penghalang dia saat ini untuk maju ke arah kamu itu dia selesaikan dulu. Tapi ternyata nggak mudah ya, apa yang dia perjuangkan saat ini, apa yang sedang dia usahakan untuk dia selesaikan, untuk dia kerjakan itu ternyata nggak mudah, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Misal gini, dia pengen punya karir atau finansial yang bagus dulu, makanya di sini dia kerja keras ya, mungkin buat usaha baru, atau dia bekerja di suatu perusahaan mana gitu contohnya ya. Terus ternyata dia berekspektasi, oke, sebulan 2 bulan gaji aku sekian, kira-kira kalau mau bertemu dengan kamu oke cukup lah gitu ya misalkan. Ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, uangnya ternyata nggak ada yang tersisa karena dia harus menyerahkan mungkin seluruh gajinya ke orang tuanya ya untuk biaya anaknya ya kan, di sini karena ada father single father, sorry ya, ada sosok ayah gitu kan, dia sudah menjadi sosok ayah. Jadi ternyata yang perkiraan dia bisa menabung atau menyisihkan uang untuk bisa bertemu dengan kamu, untuk ya kalau apalagi kalau LDR ya kan, masa iya datang cuma dengan tangan kosong ya, atau enggak LDR juga paling enggak kan harus punya pegangan gitu kan, paling enggak kalau menghadapi keluargamu harus bercerita bahwa pekerjaannya itu settle, bagus gitu kan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, malah ada aja masalahnya, ada aja yang nggak sesuai dengan keinginan, ada aja timbul masalah baru seperti itu ya. Jadi hasil yang saat ini terjadi dari apa yang dia usahakan itu tidak dia duga-duga, ternyata nggak berjalan sesuai rencana dia gitu loh. Jadi apapun yang dia usahakan selama ini itu segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dia. Ambiar aku lihat di sini ya, berantakan seperti itu. Dan perasaan dia saat ini benar-benar ngerasa nggak puas banget dengan keadaan ini. Ya dia merasa tidak bahagia dengan apa yang saat ini terjadi. Dengan segala yang terjadi sekarang tuh dia merasa tidak puas, dia merasa sedih ya, karena
ekspektasinya mungkin dia kerja 3 bulan 4 bulan itu akan menghasilkan tabungan yang cukup gitu, contohnya aja gitu ya, tapi ternyata habis semua gitu, nggak ada gitu, udah berbulan-bulan dia kerja nggak ada tabungan yang dia bisa kumpulkan gitu, jangankan untuk cukup ya sesen pun ya ya 1 rupiah pun mungkin nggak ada yang bisa dia kumpulkan gitu, contohnya aja. Atau apa deh, yang pasti apa yang dia usahakan selama ini itu nggak membuahkan hasil sesuai dengan harapan, sehingga aku lihat di sini dia merasa tidak bahagia, dia merasa kecewa juga ya, dia merasa kesal juga, seperti itu, dia merasa tidak puas dengan cara yang sekarang ini terjadi gitu. Oke, jadi itulah aku lihat perasaan dia terhadap kamu hari ini. Bukan dia tidak mau sama kamu, tapi apa ya, rencana dia atau usaha yang telah dia lakukan untuk bisa datang ke kamu itu tidak sesuai dengan rencana awal ya. Ada aja permasalahannya, ada aja yang terjadi tidak sesuai dugaan-dugaan dia, seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 30, 9, 7, 29, 26, 24, 10, 8, 1, 16, 13, 14, 11, 5, 9, 15, 12, 23, 18, 31, 17, 27, 20, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Agustus, September, April, Desember, November, Oktober, Maret, Mei, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio ular, sio naga, sio anjing, sio macan, sio tikus, sio kerbau, sio babi, sio kambing, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. KOZNJV XCRSI WGABE PTY FMMU. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.